Pada 20 November 2025, TNI menggelar latihan komando gabungan di Morowali, tepatnya di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Latihan yang digelar bukan latihan biasa, tapi bertajuk perebutan pangkalan udara. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hadir langsung dalam latihan gabungan ini bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Dalam kesempatan ini, Menhan mendapati hal yang selama ini tertutup dari publik. Bandara PT IMIP yang beroperasi sejak 2019 disebut tidak memiliki pengawasan dari aparat pemerintah yang berwenang. Meski Bandara IMIP telah terdaftar dan mengantongi izin Kementerian Perhubungan, namun beredar kabar jika bandara ini tidak memiliki petugas imigrasi ataupun bea cukai. Alhasil, pergerakan barang dan manusia di Bandara PT IMIP tidak terpantau. Bagaimanakah sebenarnya prosedur pengelolaan bandara, baik privat maupun umum? Bagaimana juga sikap pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada negara dalam negara? Yaitu pemirsa yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana sesungguhnya prosedur pengelolaan bandara baik itu secara privat maupun untuk umum. Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya langsung saja kami ingin menyapa sudah ada Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim selaku Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2002-2005. Selamat malam Pak Cepi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami juga ingin menyapa pemirsa, sudah bergabung juga bersama kami Saiful Huda yang merupakan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Saiful. Salam Mbak, selamat malam Pak Cepi. Selamat malam Bung Saiful, apa kabar? Salam sehat. Iya, Mas Saiful, langsung saja kami ingin menanyakan bagaimana pendapat Anda dengan kehadiran ataupun keberadaan dari Bandara Khusus PT IMIP ini. Silakan. Ya, kira-kira ada 3 catatan ya. Yang pertama, bahwa bandara ini posisinya legal. Legal karena memang ini berstatus sebagai bandara khusus. Karena kita ada 2 bandara umum dan bandara khusus. Nah, ini legal dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, termasuk penetapannya juga sudah ada permennya. Jadi selama 6 tahun Bandara Khusus IMIP ini sudah operasional. Iya, Mas Saiful. Yang kedua, mohon maaf, yang dimaksud dengan legal ini bisa dijabarkan lebih rinci? Ya, legal itu pada level statusnya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ini bandara ilegal atau legal, jawabannya legal. Itu. Nah, legal itu tentu sesuatu yang ditetapkan menjadi legal, tentu ada prosedur, ada SOP, ada syarat yang sudah dipenuhi. Itu yang pertama ya, Mbak. Yang kedua, pada tanggal 8 Agustus 2025 yang lalu, berarti 3 bulan yang lalu, Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat yang di dalam surat itu dinyatakan mengeluarkan Permen nomor 38 2025 yang menyatakan bahwa Bandara Khusus IMIP diberi tambahan rute yang langsung dari atau ke luar negeri diperbolehkan. Itu sejak tanggal 8 Agustus. Berarti sebelumnya 6 tahun sebelumnya sejak 2019 statusnya memang masih domestik. Gitu. Tidak sebagai bandara yang punya hak untuk langsung dari atau keluar negeri. Itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga, kalau data yang saya punya, memang mobilisasi manifest orang dan barang memang relatif cukup banyak ya. Di data saya ada sekitar 153.000 manifest orang yang selama 6 tahun itu hilir mudik menggunakan fasilitas Bandara Khusus IMIP ini. Gitu. Nah, catatan yang manifest barang ada beberapa yang juga ada datanya. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh catatan saya yang ketiga
apa yang disampaikan oleh Pak Safri, saya kira tinggal teman-teman Kementerian Perhubungan menjelaskan sedetail-detailnya terkait dengan regulasi yang ada. Plus, apakah ada gap di lapangan terkait dengan regulasi yang sudah diterapkan dengan implementasi di lapangan. Gitu. Nah, supaya publik bisa mendapatkan penjelasan dari spekulasi isu yang selama ini muncul ketika statement Pak Safri yang cukup keras itu, bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh satupun bandara yang tidak hadir negaranya, aparat negara dan seterusnya itu. Saya kira tinggal dilakukan penjelasan saja. Baik. Ya, catatan saya keempat Pak Cepi, memang kalau melihat dari regulasi yang ada, terus kemudian gap yang terjadi di lapangan, memang regulasi yang kita punya existing hari ini memang relatif longgar, memang harus diakui longgar. Longgar yang kita lihat itu termasuk yang dikritik oleh Pak Safri sebenarnya. Gitu. Teman-teman bea cukai, imigrasi memang tidak hadir memang di sana. Termasuk misalnya ada kategorisasi yang saya kira perlu diperjelas. Bandara khusus IMIP ini Mbak, runway-nya panjangnya 2000. Iya. Lebarnya 40. Artinya memang Airbus tipe ini sudah bisa masuk, gitu. Cukup besar. Iya. Nah pertanyaannya, apakah bandara khusus semacam ini butuh diperbolehkan dengan runway yang panjang, padahal misalnya hanya melayani korporasi gitu. Nah saya kira itu yang menjadi bagian dari yang saya kira ke depan perlu kita diskusikan. Jadi butuh review dan butuh revisi menyangkut soal regulasi yang ada. Baik, ya Pak Cepi, ini kan memang kita ketahui bersama bahwa pernyataan dari Menhan Syafri Samsudin ini cukup keras. Tidak boleh ada negara di dalam negara. Anda melihatnya memangkah seperti demikian? Karena kita ketahui bersama bahwa bandara jika sudah membuka diri untuk keluar masuk ke luar negeri, ini zona teritorialnya ataupun kedaulatan udaranya seharusnya menjadi nasional milik tanah air. Ya, supaya mudah mencerna ini ya, isu katakanlah namanya isu Morowali. Isu Morowali ini isu biasa yang selalu muncul pada masalah-masalah investasi asing. Investasi asing. Ya, jadi Morowali. Nah, kalau kita kemudian membahas langsung ke masalah isu Morowali, kita akan masuk ke labirin debat kusir nantinya. Ya, jadi kita lihat dulu overview-nya, kita lihat dulu big pictures-nya, kita lihat dulu gambarnya dengan 3 sisi. Yang pertama kita harus melihat dari sisi politik, yang kedua nanti dari sisi bisnis, dan yang ketiga dari sisi penerbangan. Ya. Dari politik dulu, yang menarik kan politik ya. Kita membahas dengan kajian ilmu politik. Jadi ada orang yang namanya Charles Wright Mills. Ya, dia sosiolog tapi dia pernah menerbitkan buku pada tahun 56 tentang teori power elite. Ya. Dia mengatakan bahwa di negara demokrasi ternyata banyak keputusan-keputusan strategis itu ternyata hanya diputuskan oleh kelompok elit tanpa musyawarah dan mufakat seperti azas dari demokrasi. Itu uraian dari kajian tersebut, Charles Wright Mills. Siapa itu elit politik? Elit politik dia sebutkan misalnya orang birokrasi, korporat, politik, politikus, bisnismen segala macam lah. Tetapi itu dipertegas lagi oleh teori dari Samuel Huntington. Samuel Huntington ini ilmuwan ilmu politik. Ya, dia mengatakan bahwa di dalam sebuah negara itu aktor yang bermain itu adalah politisi, businessman, kemudian ada military, dan ada scientist. Businessman jelas sekali, dia cuma cari duit. Dia nggak peduli macam-macam, dia cari duit aja.
Politisi juga jelas, dia cari kekuasaan aja. Dia nggak peduli macam-macam, politisi cari kekuasaan. Kemarin bilang A, sekarang bilang B, itu nggak ada peduli. Dia karena yang dia targetnya kekuasaan. Yang ketiga, military sama scientist, ini sebenarnya para profesional ya yang selalu mendapat respect dari masyarakat luas. Tetapi sayangnya dalam dinamika perkembangan berjalannya sebuah pemerintahan, militer ini banyak yang menjelma menjadi mimikri, dia merubah jadi military businessman dan military politician. Scientist begitu juga, ada yang scientist profesional, ada scientist politician, ada scientist businessman. Sehingga dia menjelaskan lagi tentang teori power elite dari Wright Mills itu, bahwa ini semua adalah permainan ya, politik. Permainan politik itu apa sih? Power struggle. Masing-masing punya kepentingan, mereka bertarung di situ. Sehingga yang menang itulah yang bisa kemudian merumuskan keputusan di tingkat strategis. Ya. Itu sebabnya terjadilah Morowali. Terjadilah kontrak investasi Morowali, ya, nikel atau saya nggak tahu lah. Pokoknya ada investor masuk. Itu politik, kajian politik. Sekarang kita masuk bisnis. Nah, ini menarik lagi bisnis. Dalam bisnis semacam Morowali atau Freeport atau dan sebagainya, itu pasti landasannya kontrak, ya, kesepakatan dua pihak, dan kontraknya pasti banyak masalah, pasti, ya. Kenapa banyak masalah kontrak-kontrak dengan investor asing? Karena dua pihak ini bertentangan besar. Yang pertama punya banyak duit dan memerlukan waktu panjang, investor. Pola pikirnya waktu panjang, long term. Yang tuan rumah ini pola pikirnya pendek, ya. Dan dia nggak punya duit, bukan nggak punya duit, dia perlu duit, dia perlu investasi asing sehingga dia bertemu untuk bikin kontrak. Jadi kita bisa bayangkan orang yang pola pikir jangka panjang sama punya duit berhadapan dengan yang perlu duit, pola pikirnya jangka pendek. Paling panjang 5 tahun, ya. Pilpres dan pilkada. Itu sebabnya kontraknya tuh pasti mengandung masalah, ya, mengandung masalah. Nah, kenapa? Karena kontrak yang dibikin lintas rezim, sedangkan yang nandatangani di rezim itu, ya. Investor tuh jago-jago, orang pinter ya, punya duit, terus dia punya kemampuan dan pola pikirnya panjang. Nah, tuan rumah ini pinter juga. Tapi dia pola pikirnya jangka pendek. Itu sebabnya potensi konflik itu sangat besar. Kenapa? Pada waktu ditandatanganin, si pola pikir ini kan dia nggak pikir jauh-jauh. Kalau si yang punya sang investor, dia long term. Karena dia nggak mau rugi dong, kan dia bisnis kan, dia bisnis. Itu sebabnya setiap proyek-proyek investasi asing yang besar seperti Morowali atau Freeport, itu selalu ada dispute tiap perpanjangan kontrak. Tidak diperpanjang aja, dalam perjalanan pasti mengundang sengketa. Kenapa? Karena proyek-proyek sebesar itu memerlukan local supplier, rekanan dan sebagainya. Mereka tuh berantem juga, ya. Bukan berantem lah. Dia punya kepentingan masing-masing. Dia dapat segini, mulai dari catering lah, dari bahan bangunan lah, segala macam. Nah, dinamika yang seperti itu menyebabkan setiap tahun atau setiap saat muncul, wah ternyata nih kontrak dulu nih kita dikelecehin nih, apa segala macam gitu. Selalu begitu kan jelas sekali. Salah satu refleksinya isu Morowali kemarin. Iya. Nah, itu politik, bisnis, sekarang yang terakhir penerbangan. Kalau penerbangan tuh gampang banget, ya. Profesor Priyatna Abdul Rashid, guru besar ilmu hukum udara dan ruang angkasa yang mendirikan jurusan Air and Space di Universitas Pajajaran, di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, mengatakan begini, if we talk about aviation, we talk about internation. Kalau kita berbicara tentang penerbangan, kita berbicara tentang hal-hal yang internation, yang antar bangsa. Kenapa? Karena pesawat yang bikin negara lain, yang pakai negara lain. Penumpangnya kan banyak banget, dan orang bangsa mana, bangsa warga negara mana. Dan terbang itu kan bisa ke luar negeri, bisa ke segala macam. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam penerbangan
yang berlaku, mereka harus tunduk pada international regulation. Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, member state dari United Nations Organization, dia automatically menjadi member dari International Civil Aviation Organization. Dia harus tunduk dengan regulasi internasional. Jadi tidak ada penerbangan yang bisa berjalan tanpa mematuhi itu. Itu sebabnya penerbangan itu adalah melekat dengan kemajuan teknologi. Teknologi itu mengantar orang, ya. Teknologi itu adalah conveyor belt yang mengantar orang ke civilization, ke peradaban. Apa sih peradaban? Peradaban itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bisa berbuat seenaknya. Dia harus mengikuti patuh aturan. pada manual, prosedur, peraturan, semuanya. Sampai hal yang paling kecil, misalnya pilot, dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali mengikuti checklist. Itu aturan yang paling kecil, yang paling depan yang harus dipatuhi. Di atasnya banyak lagi. Ya. Jadi kalau kita bicara penerbangan, kita bicara, wah itu international airport harus begini-begini. Nah, ini menarik soal international airport. International airport itu adalah dalam tanda petik garis batas negara, national border. Ya. Kalau analoginya rumah, international airport itu adalah pintu masuk rumah. Iya. Jadi kalau orang punya rumah kecil ke rumah gede, kan pintu masuknya cuma satu kan? Cuma satu. Kenapa? Kita takut maling masuk, ya. Jadi ada kerawanan di situ. Itu sebabnya secara regulasi international airport tuh harus dilengkapi dengan CIQ namanya, Custom, Immigration dan Quarantine. Plus aparat keamanan. Kenapa? Karena menyangkut national security. Kenapa pintu depan rumah yang tempat orang bisa keluar masuk dengan bebas itu selalu ditutup? Iya. Dan ini pun yang menjadi bias yang disoroti pula oleh Menhan Syafri Samsudin. Ya, Pak CP ditahan dulu. Mas Saiful, kami juga ingin menanyakan dengan adanya data yang Anda miliki tadi disebutkan, apakah dari ribuan manifest itu yang masuk ke Morowali merupakan manifest dari penerbangan luar negeri ataupun domestik? Nanti kita akan bahas. Mas Saiful Huda, usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik.